Shalom Pak Gaberia, saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun saat ini situasi kondisinya sedang tidak biasa, tapi saya akan percaya perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa. Dan saya percaya pun seperti firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir di situ. Walaupun kondisi kita saat ini ada di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan juga bekerja di luar batasan, tanpa batasan. Tuhan akan bekerja luar biasa melalui keluarga per keluarga. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena perlindungan Tuhan. Dan terima kasih walaupun saat ini dengan keterbatasan kami, dengan apa yang kami miliki, kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya perkenananmu, kehadiranmu lah yang menyucikan, menguduskan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti. Kami berdoa supaya Roh Kudus bisa menerjemahkan secara personal kepada setiap kami, sehingga firman yang kami dapat mengerti, kami punya rema masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang sepertinya menakutkan, mengecamkan banyak orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, ratusan negara juga melakukan sistem yang lockdown, ada juga yang dikarantina selama berhari-hari, berbulan-bulan di rumah. Itu tentunya hari sehari 2 hari mungkin biasa saja, tetapi lewat 3 hari, lewat 5 hari sudah mulai datang kecemasan, ketakutan, kebosanan yang melanda. Tapi sebagai anak-anak Tuhan tentunya pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Mungkin kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, tetapi seperti janji firman Tuhan, Dia akan senantiasa menyertai kita melalui segala lembah kekelaman. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Situasi seperti ini mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan kepada saya tentang bagaimana ketika Daud melawan Goliat. Kalau tentunya kita tahu kisah ini, bagaimana Daud melawan Goliat waktu itu di medan perang, ada beberapa respon orang yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23 sampai 28. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita atau Alkitab online Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-23 sampai 28. Saya akan bacakan demikian. Ayat yang ke-23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Tentunya kata-kata yang diucapkan oleh Goliat adalah kata-kata yang membuat bangsa Israel, tentara Israel ketakutan. Seperti situasinya sama dengan apa yang kita alami saat ini. Mungkin di mana-mana berita yang kita terima itu membuat kita takut. Sepertinya ada kecaman, ada intimidasi yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Seperti itu. Dan respon yang pertama yang kita pelajari adalah respon orang-orang Israel, bangsa Israel, tentara-tentara Israel. Mari kita sama-sama melihat di ayat yang ke-24 di 1 Samuel pasal yang ke-17 ini. Dikatakan demikian. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Dikatakan sangat ketakutan. Mereka lari terbirit-birit. Mereka lari karena mendengar intimidasi, mendengar suara Goliat yang membuat mereka kecil hati, ciut hatinya. Seperti firman Tuhan katakan juga, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang sudah patah akan mengeringkan tulang. Udah gak ada lagi semangat, nyalinya ciut. Tidak ada keberanian lagi. Ini adalah respon orang Israel, para tentara Israel. Mereka langsung ciut, mereka langsung ketakutan. Respon yang pertama, orang-orang Israel ketakutan, menjadi ciut, dan mereka udah gak berani lagi menghadapi Goliat. Kemudian kita akan melihat respon yang kedua di ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 demikian bunyi firman Tuhan, mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya,
Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Respon Daud begitu luar biasa. Dia mengatakan sesuai dengan apa yang dia alami. Dia tahu Tuhan siapa. Dia sadar diri bersama Tuhan dia bisa. Dia sadar diri bahwa ada Tuhan yang bersama dengan Daud. Jadi dia dengan iman, dia memperkatakan dengan berani. Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini respon yang kedua. Respon yang kedua, bagaimana Daud sangat menyadari identitasnya sebagai anak Tuhan, bahwa Tuhan menyertai Daud, sehingga ketakutan, sehingga intimidasi iblis, intimidasi suara Goliat tidak membuat nyalinya ciut. Amin. Tentunya ini adalah respons kita sebagai anak-anak Tuhan yang berpengharapan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Baik, yang ketiga yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu bagaimana respon Eliab, saudara Daud, kakak Daud sendiri, di ayat yang ke-28. Mari kita membaca di ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang? Hei, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ada respon seperti kakak Daud, kakak Eliab ini. Dikatakan bagaimana dia justru mengejek keberanian adiknya. Ketika kita berdiri sebagai orang-orang yang beriman, kadang-kala ada pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak mau iblis mengambil keuntungan dari apa yang terjadi saat ini. Ini bukan waktunya kita untuk terpecah-pecah, tetapi ini waktunya kita bersatu, gereja bersatu. Kita berdoa buat Indonesia agar badai ini pasti berlalu, segera berlalu. Bukan membenarkan pihak yang satu kemudian menyalahkan pihak yang lain, membenarkan liturgi gereja yang satu dan menyalahkan liturgi gereja yang lain. Bukan seperti itu. Justru Tuhan mau gereja Tuhan bersatu. Kita tidak dibatasi oleh liturgi, kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas, dan itu yang Tuhan mau. Sebab firman Tuhan katakan Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah dia, mereka harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Serasa selama kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kita saudara. Amin, saudaraku. Dan biarlah kita ambil sikap yang tepat, sikap yang positif, supaya kita menyikapi hal-hal seperti ini di saat kita harusnya bersatu, di saat kita harusnya saling mengisi, saling mendukung, saling menjaga, biar iblis tidak mengambil keuntungan sehingga iblis bisa membuat kita terintimidasi dan memecah belahkan kita. Haleluya, saudaraku. Dan biarlah kita sama-sama mencontoh atau meneladani bagaimana respon Daud. Kita mau memperkatakan Tuhan lebih besar daripada segala kondisi kita. Amin. Walaupun suara di mana-mana membuat kita takut, membuat kita cemas, tetapi seperti Daud katakan, siapa yang berani melawan tentara Allah? Sama. Kita juga siapa yang mau melawan kita? Siapa yang bisa melawan anak-anak Tuhan? Siapa yang ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan? Yaitu Roh Kudus sendiri, yaitu Roh Allah sendiri. Bukan berarti kita terus sok-sokan, saudara, bukan berarti kita terus tidak menjaga diri kita, tetapi firman Tuhan katakan di dalam Amsal, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan melakukan bagiannya dan kita juga melakukan bagian kita. Kalau pemerintah menghimbau untuk kita saat ini menjaga jarak, ada di rumah, mari kita ikuti, mari kita taati apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Sebab kita tahu bahwa pemerintah juga adalah wakil Allah. Kita percaya bahwa mereka juga ditunjuk Tuhan untuk memimpin negara ini, agar negara ini semakin baik dan lebih baik lagi. Tentunya itu dalam doa kita.
Dan Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan katakan, mari kita memperkatakan Tuhan lebih besar daripada segalanya. Seperti respon Daud, Tuhan memperkatakan Tuhan lebih berkuasa daripada segalanya. Apapun yang saat ini kita hadapi, masalah yang kita hadapi, gak hanya corona, ada hal yang banyak kita hadapi, keuangan, masalah pasangan hidup, masalah keluarga, anak-anak kita yang mungkin lebih dahsyat daripada corona. Mari kita katakan bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah-masalah kita. Nah, bagaimana kita punya respon seperti Daud, supaya kita punya respon bahwa kita tahu Tuhan kita besar? Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Seperti halnya pada pagi hari ini, mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti biasa, tetapi ini saatnya kita mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita mengalami Tuhan secara personal, bukan kata orang, tapi kita sendiri mengerti, kita sendiri merasakan bagaimana Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita alami Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, saya juga mau kesaksian bagaimana Tuhan menyertai saya waktu saya di Singapura. Saya mungkin pernah sedikit mengutip kesaksian ini ketika saya khotbah di hari Minggu. Saya lupa bulan berapa, tapi waktu itu kalau Bapak Ibu mengingat bagaimana kerinduan saya waktu saya mau lulus, mau diwisuda waktu itu, bahwa saya rindu bahwa papa, mama dan juga Silas datang ke Singapura. Tapi saya tahu kondisi secara ekonomi kami nggak bisa, secara finansial sangat mustahil untuk kami bertiga, mereka bertiga untuk datang ke Singapura. Saya katakan ini, saya lari ke loteng atas, saya berkatakan ini, Tuhan, bagimu untuk membuat ketiga orang ini datang, papa, mama, Silas datang ke Singapura sangat mudah. Bukan Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang luar biasa. Untuk mendatangkan mereka bertiga ke Singapura itu sangat gampang. Saya terus perkatakan itu. Saya perkatakan juga firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Saya nggak ngerti, saudara. Sebenarnya firman Tuhan segala perkara dapat kutanggung itu nggak match, tidak cocok dengan apa yang saya alami. Tapi firman Tuhan yang muncul di kepala saya saat itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan baru. Karena saya selalu ingat lagu kita yang selalu kita nyanyikan, segala perkara. Roh Kudus mengingatkan saya untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk memperkatakan ayat itu di tengah-tengah kondisi saya yang galau waktu itu. Saya galau karena seluruh teman-teman saya, orang tuanya datang, sedangkan saya masih sendiri waktu itu. Dan saya memberkat Tuhan untuk Engkau untuk mendatangkan mereka bertiga ke Singapura sangat mudah. Dan aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja dengan caramu. Dan saudara, tentunya saudara tahu singkat ceritanya mereka bertiga datang ke Singapura. Dan semua hanya oleh mujizat Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, di saat kita memperkatakan iman, saya ingin percaya Tuhan juga bekerja dengan bagiannya. Bagian kita adalah memperkatakan Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Memperkatakan Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang kita alami, daripada saat ini kesulitan-kesulitan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja di luar kendali kita. Amin. Dan saya ingin percaya pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memperkatakan iman, memperkatakan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi yang menakutkan ini. Sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik, mari tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama membaca ayat pasal 103 ayat 2 sampai 3. Ini kita ambil di dalam kitab Mazmur, di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua sampai ketiga. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Bagaimana Tuhan mau agar kita nggak pernah melupakan kebaikan-kebaikannya. Mazmur 103 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Mazmur 103 ayat 2 sampai ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan bagaimana tangannya menolong kita. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Di dalam Mazmur yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur pasal yang ke-23.
Mazmur pasal yang ke-20. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu. Saya mengajak seluruh keluarga Bapak Ibu untuk membaca ayat ini di tengah-tengah kondisi apapun yang kita alami saat pagi hari ini. Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin, dan amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan marilah kita pakai hari-hari ini, mari kita pakai waktu-waktu ke depan. Biarlah kita semakin dekat sama Tuhan, mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa. Kami berdoa melalui kuasa-Mu yang tidak terbatas. Mungkin saat ini kami tidak bisa bertemu dengan satu yang lain, tapi kami percaya kuasa-Mu yang tanpa batas menjamah, menjangkau seluruh saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang saat ini sedang beribadah, mesbah-mesbah keluarga yang ada. Saya percaya Tuhan, apapun yang menjadi masalah mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memperkatakan bahwa Engkau lebih besar daripada apa yang kami hadapi. Kami tahu bahwa firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Walaupun saat ini masih belum kelihatan titik terangnya, tapi kami mau terus berpengharapan. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Dan selalu ada jalan, selalu ada solusi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan hari-hari kami berikutnya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri ini. Tuhan, pulihkan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat pemerintah-pemerintah yang ada. Tuhan, kami berdoa supaya mereka terus Tuhan pakai, supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan mereka boleh melayani kami, mereka boleh memimpin negara ini, memimpin warga di tempat ini dengan baik Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami bersyukur buat segala berkat dan jalan-jalan yang terbuka, karena Engkau terlebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.